Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat meskipun kita masih menerapkan pembelajaran jarak jauh. Langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan semoga materi yang Ibu sampaikan lebih mudah kalian memahaminya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita masih tetap ya membahas tentang pelantai karena pelantai atau tumbuhan ini banyak banget pembahasannya. Nah, di dunia tumbuhan itu ada yang disebut tumbuhan tak berpembuluh atau yang disebut sebagai Atrasiophyta, dan sebaliknya ada yang disebut sebagai tumbuhan berpembuluh atau yang disebut Thrasiophyta. Untuk tumbuhan tak berpembuluh atau Atrasiophyta itu cuma ada satu contoh, yaitu Bryophyta atau yang disebut sebagai tumbuhan lumut. Sementara untuk Thrasiophyta itu ada tumbuhan paku dan ada tumbuhan berbiji. Untuk tumbuhan paku itu disebut sebagai Tridophyta dan untuk tumbuhan berbiji itu disebut sebagai Spermatophyta. Langsung saja. Untuk Atrasiophyta atau tumbuhan tak berpembuluh itu kita akan membahas tentang tumbuhan lumut. Nah, bisa dilihat di gambar bagaimana sih tumbuhan bentuk dari tumbuhan lumut itu sendiri. Biasanya dia pasti menempel di bebatuan atau di dinding-dinding goa. Dan hari ini akan lebih spesifik lagi kita membahas tentang tumbuhan lumut itu sendiri atau Bryophyta, baik itu ciri, struktur, klarifikasi, dan reproduksinya. Ciri-ciri Bryophyta atau tumbuhan lumut yang pertama pastinya berwarna hijau. Kemudian ciri yang kedua yaitu gametofit lebih dominan daripada sporopit. Bisa dilihat di gambar yang mana yang merupakan gametofit, yang mana yang merupakan sporopit ya. Jadi kenapa gametofit itu lebih dominan daripada sporopit? Karena untuk proses reproduksi, gametofit ini akan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Sementara sporopit akan menghasilkan spora haploid dengan proses meiosis. Kemudian langsung saja yang ketiga, yaitu hidup di tempat basah dan lembab dan terlindung dari cahaya matahari. Biasanya untuk tumbuhan lumut ini memang hidupnya itu lebih ke arah tempat-tempat yang basah dan lembab, karena tempat yang basah dan lembab itu merupakan perkembangbiakan yang sangat baik untuk tumbuhan lumut. Jadi semakin lembab dan semakin basah tempat tersebut, maka akan semakin mudah tumbuhan lumut itu bisa tumbuh. Kemudian ciri yang keempat yaitu peralihan dari Talophyta ke Cormophyta. Maksudnya di sini adalah Talophyta merupakan kelompok tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun yang dapat dibedakan secara jelas. Sementara Cormophyta merupakan kelompok tumbuhan yang memperlihatkan perbedaan jelas antara akar, batang, dan daun. Jadi maksud tumbuhan lumut itu peralihan dari Talophyta ke Cormophyta. Sebenarnya untuk tumbuhan lumut sekarang kita bisa membedakan antara mana akar, mana batang, dan mana daun. Namun belum terlalu sempurna karena salah satu contohnya tumbuhan lumut belum memiliki akar sejati. Karena akar dari tumbuhan lumut itu masih berbentuk serabut. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang struktur Bryophyta atau tumbuhan lumut. Ada akar, batang, dan daun. Bisa kalian lihat di samping, di situ sudah ditunjukkan mana akar, mana batang, dan mana daun. Akar di situ masih serabut atau rhizoid ya. Selanjutnya, klarifikasi Bryophyta atau tumbuhan lumut bisa dilihat ada 3, ada lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Langsung saja kita berpindah ke reproduksi Bryophyta atau tumbuhan lumut. Itu bisa secara generatif atau bisa secara vegetatif. Nah, untuk secara generatif itu adalah perkawinan antara gamet jantan dan gamet betina. Sementara untuk vegetatif itu bisa membentuk spora dan bisa membentuk mangkok gema.
Langsung saja hari ini kita akan membahas tentang reproduksi tumbuhan lumut secara generatif. Jadi bisa kalian perhatikan ketika spora itu jatuh, maka dia akan berkecambah dan membentuk gametopit jantan dan gametopit betina, di mana organ kelamin jantan itu disebut sebagai antheridium, sementara untuk organ kelamin betina itu disebut sebagai archegonium. Jadi ketika spora itu jatuh, maka secara otomatis spora itu akan berkecambah dan akan menghasilkan gametopit jantan dan gametopit betina. Bisa dilihat perbedaan antara gametopit jantan dan gametopit betina. Kemudian dengan bantuan angin dan air, maka apa yang akan terjadi? Bisa dilihat spermatozoid bergerak dengan perantara air menuju ovum pada archegonium. Spermatozoid kemudian bertemu dan membuahi ovum tersebut, atau yang disebut sebagai proses fertilisasi. Dan setelah proses tersebut menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi embrio dan akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang baru. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.